Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Da'a ilallahi falmustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan balik hadzal kitab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad an-Nawawi al-Battani al-Shafi'i al-Syafi'i, syurillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alhu ay al-madhkura minal qana'ati wa ma qablaha. Sampai situ ya. Waj'alhu, dan jadikanlah. Ay al-madhkuru, artinya yang telah disebutkan itu tadi. Apa yang disebutkan ini kan mengenai ramuan untuk ngilangin penyakit hati, ngilangin dosa. Minal qanaati yang disebutkan itu sebagiannya ada disebut qanaah, terima. Wa ma qablaha, dan apa yang disebutkan sebelum qanaah, ada taubat, ada ridho, dan macam-macam. Fi kidrit tuqa, di kidir itu tempat masak. Kalau orang zaman dulu nyebutnya dandang. Oh, kalau sekarang orang masak gak ada yang pakai dandang ya. Mau pakai Mexico. Kalau dulu kan dandang, terus dikasih apa kukusan ya kalau Jawa ya. Lagi kidir itu dandang. Bikin dari tuko di dandang gitu ya. Bahasa Indonesia nya dandang apa aja? Dandang juga. Oh ya wes itulah. Bikin dari tuko dalam dandangnya ketakwaan. Ramuan-ramuan itu masukin semua di dandang atau
panci, bukan panci, kalau panci itu kecil, kalau dandang itu gede. Ketakwaan. Qala Abu Abdillah Ar-Rawzabadi, berfatwa Imam Abu Abdullah Ar-Rawzabadi. Ar-Rawzabadi itu nama daerah. Para ulama itu biasanya menambahkan namanya dengan nama daerah aslinya. Di Indonesia yang terkenal ya Kiai Mahfud Termas. Nama Termas itu di bawah Nawawi Banten, Khalil Bangkalan. Bahkan banyak pesantren itu yang dikenal bukan nama pesantrennya, nama kampungnya. Bunten, nama pesantrennya apa? Buyureng, kampungmu ya Pak. Itu lebih terkenal dengan daerahnya, karena ya termasuk cinta tanah air. Bunten di pesantren saya dulu Bujangan. Orang-orang tua itu kalau ditanya nama pesantrennya nggak tahu, pokoknya Bujangan. Kajen, tempatnya Kiai Sahal Mahfud. Gontor, itu orang-orang tua. Kalau yang anak muda sih tinggal tanya di Google, orang tua Gontor, nama pesantrennya apa? Mbok, namanya Gontor. Ya. Fahri apa? Ploso. Nama Al-Falah malah kalah terkenal dengan plosonya. Yaitu orang-orang dulu itu bentuk cinta tanah kelahirannya itu membawa nama daerahnya. Pesantren juga untuk memperkenalkan nama daerahnya. Kadang nama pesantrennya malah tidak begitu dikenal. Ciwaringin, Bunten, Kempek, nama pesantrennya Boh. At-taqwa, yang disebut dengan takwa itu adalah mujanabatu ma yub'aduka anillah. Mujanabatu, menjauhi, ma apapun itu, yub'aduka anillah, yang menyebabkan engkau jauh dari Allah. Definisi takwa menurut Imam Abu Abdillah, kita menjauhi segala yang menyebabkan kita ini jauh dari Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, takwa itu adalah mendekati segala yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Itu definisi, salah satu definisi takwa. Karena definisi takwa itu ratusan. Salah satunya yaitu menjauhi apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Pemahaman terbaliknya, mendekati apa yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Termasuk kita milih teman bergaul. Semenjak bergaul sama si Mono, saya kok malah jamaah makin rajin, sama keluarga makin perhatian, kerja makin semangat. Berarti itu bagian dari takwa. Atau sebaliknya, menjauhi apa yang menyebabkan kita jauh dari Allah, itu takwa. Wa qala Ibnu Atha, dan berkata atau berfatwa Imam Ibnu Atha lituqa, dalam mendefinisikan takwa, yaitu zahirun wa batinun, zahir dan batin. Bahasa kita lahir, zahir menjadi lahir, maafkan lahir dan batin. Arabnya ya zahir dan batin. Nah, lebaran ucapan minal aidin wal faizin, malah saya belum tahu sumbernya. Cuman di masyarakat kita udah ini ya, asal ketemu minal aidin bohong. Kalau mengikuti sahabat, ini bukan nabi ya, para sahabat dulu selesai sholat id, mereka asal ketemu, yang mereka ucapkan itu taqabbalallah, semoga Allah menerima
takjil. Takjil itu kan aslinya membayar zakat sebelum malam takbir. Itu disebut dengan takjil. Ya rata-rata kita gitu. Pak Wir belum pulang kampung, datang ke sini, nemui Pak Pardi, Pak Mansur, bayar zakat. Nah, baru malam 25 itu yang disebut dengan takjil. Tapi sekarang berubah nama menjadi kolak, gorengan. Ben udah terlanjur. Ben salah orang dosa ya Ben. Udah terlanjur. Takjil itu artinya menyegerakan. Membayar utang sebelum jatuh tempo itu namanya takjil. Datang ke BTN mana Cikarang mau ngapain? Bayar takjil. Wong aturan bayar rumahnya 20 tahun, tanggal 10 tahun itu namanya takjil. Menyegerakan pembayaran sebelum jatuh tempo itu namanya takjil. Tapi udah terlanjur bismillah. Fadhahiru, maka dohirnya takwa itu atau lahirnya sisi luarnya takwa itu muhafadhatul hudud, menjaga batasan-batasan antara halal dan haram. Kita itu kalau halal dzati insya Allah gak mau. Tapi kalau halal naili doyan. Semalingnya maling suruh makan daging babi gak mau. Haram. Tapi duit malingnya koruptor suruh makan daging anjing gak mau. Yang agamanya Islam haram. Duit korupsinya ya padahal ya sama-sama haram. Kalau dzati itu memang bendanya yang halal. Kalau naili itu artinya cara memperolehnya. Aslinya barangnya halal, tapi cara memperolehnya haram. Haram itu kan ada dua. Ada haram dzati, atau memang zatnya, bendanya itu haram. Ada naili, cara memperolehnya. Nah, kalau dzati takut suruh makan gua haram. Duit korupsi banyak ya enak. Lah itu batasan, menjaga batasan ini halal apa enggak, ini boleh apa enggak. Wa batinuhu, dan batinnya atau sisi dalamnya takwa itu adalah niat. Pekerjaannya sama persis, niatnya beda, hasilnya beda. Capeknya sama, durasi waktu sama, tapi niatnya berbeda, yo hasilnya beda. Contoh gampangan. Tadi ketika masuk ruangan sini pada niat intikaf apa enggak? Pas masuk pintu loh sini yang sono, kita niat intikaf apa enggak? Kalau niat intikaf mulai dari masuk sampai nanti kita keluar itu ada pahala intikaf. Intikaf itu enggak harus nginep di masjid, enggak. Iktikaf itu asal kita masuk, duduk sebentar, kemudian keluar lagi, itu udah disebut iktikaf. Yang penting niat. Kalau nggak iktikaf, nggak ada niat iktikaf, ya nggak ada pahala iktikaf. Terus mumpung masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi, apalagi yang nyambung tidur sampai gugur, wah iktikafnya lama. Lama iktikaf. Kalau ditanya orang rumah mana Pak? Iktikaf. Iktikaf itu enggak hanya bawa selimut, bawa ini di 10 hari terakhir Ramadan, enggak. Tiap hari kita masuk ke dalam ruangan ini itu sudah ada pahala iktikaf. Memang kadang iktikaf yang digalakkan itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai bawa kelambu, bawa bantal, bawa spray. Enggak. Ya asal masuk sini loh, mau sholat zuhur kayak asar maghrib. Kecuali kalau masuk tidak ada tujuan untuk bukan untuk berlama di masjid. Masuk hanya misalnya ngambil HP ketinggalan,
Terus balik lagi ya tidak itikaf namanya. Itikaf itu pokoknya asal masuk, duduk, terus nyender, baca wiridnya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lah ya kan wiridan kan itu menyebut nama Allah. Wiridan itu jangan dikira terus muter tasbih subhanallah subhanallah, enggak. Asal menyebut nama Allah itu ya namanya wirid, ya zikir. Di antaranya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau mungkin yang lain Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Zikir-zikir zikir yang gampang-gampang, yang praktis-praktis, yang enak-enak. Kalau yang susah-susah ya enggak hafal-hafal. Ya Ghani, ya Hamid, ya enggak hafal-hafal, yang gampang-gampang. Yang penting ada penyebutan nama Allah itu ya zikir. Wa batinuhu, dan sisi dalam dari takwa itu adalah an-niyatu, karena semua ibadah atau bahkan perkara mubah sekalipun kalau diniatkan ibadah menjadi ibadah. Misal kita pulang, ada sampah di jalan, kita ambil dan tidak ambil itu kan hasilnya hukumnya mubah. Mubah itu nggak ada hukum apa-apa, nggak haram, nggak halal, nggak sunnah, nggak makruh. Tapi kalau diniati ibadah, niatin ngamalin hadis atau syatrul iman, kebersihan bagian dari iman, itu jadi ibadah. Itu perkara mubah. Perkara mubah jadi ibadah kalau diniati ibadah. Kalau ada jambu matang pinggir jalan diambil, diniati apa ya? Menyatakan dari makan. Niati mengamankan ya daripada dimakan. Lah dimakan codot itu sedekah untuk orang yang nanam kok ya. Yang kedua wal ikhlasu, ikhlas. Sisi dalamnya takwa itu adalah niat dan ikhlas. Lah ikhlas itu kadang definisinya wis pokoknya enggak ada tujuan lain selain Allah, yaitu ikhlas. Tapi itu memang ikhlas yang tingkat tertinggi. Ikhlas itu kan ada 3 level. Level pertama, yes, pokoknya memang tujuannya Allah, gak ada niat lain, sama sekali gak ada niat. Yang kedua ada niat tapi urusan akhirat, pengen surga, takut neraka. Kayak doa yang biasa kita baca habis tarawih, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Orang yang ibadah tapi ngarep surga takut neraka, itu juga bagian dari ikhlas. Lah ikhlas yang ketiga, orang yang menjalankan ibadah tapi ada urusannya dengan dunia. Orang sholat duha itu rata-rata kelas awam kayak kita, yang ngarep rezekinya lancar. Nah itu ikhlas, masih dalam kategori ikhlas, tapi di level ketiga, karena ngarep urusan dunia. Itu ikhlas. Wasabba, dan kemudian tuangkan alaihi ay al-majmu'u minat tuqa wa ma qablaha, dan tuangkan apa yang telah dicampur semua itu, ada qanaah, ada macam-macam itu tadi, minat tuqa, dan termasuk dari takwa itu wa ma qablaha, dan apa yang sebelumnya. Yang dimasukkan apa? Ma'ul hayati, ma'ul hayati, air malu, bukan kemaluan, air malu. Ntar kalau air kemaluan beda konotasinya. Ayo air kemaluan. Al haya, malu. Al hayau minal iman, malu bagian dari iman. Terawih Pak, terawih malu lah. Tangga kanan kiri pada berangkat, masuk gak berangkat. Orang kalau udah gak punya malu ya repot.
Wa qala al-Junaidi, berkata Imam al-Junaidi, al-haya yang disebut dengan malu halatun, satu kondisi, tansya'u min ru'yatin ni'am, yang menimbulkan kita melihat macam-macam nikmat. Ni'am itu jamak dari kata nikmat. Kalau nikmat itu satu, kalau ni'am itu banyak macam-macam nikmat. Wa ru'yatin taksiri, dan melihat kekurangan, kelalaian. Malu saya ya Allah, wong semua yang saya inginkan, yang saya butuhkan Engkau cukupi, tapi mosok sih ibadahku kok cuma segini. Malu saya. Nikmatnya macam-macam, bahkan banyak nikmat yang tanpa kita minta diberi oleh Allah. Bahkan kalau dinominalkan, yang kita minta sama yang tidak kita minta itu lebih besar yang tidak kita minta. Ketika kita malam mau tidur, apa berdoa, ya Allah besok bangunkan saya ya Allah. Apa pernah minta begitu? Enggak ya? Ya besok pagi masih bangun. Coba kalau tidur kok bablas, terus dibangunin Pak, malah udah gak gerak-gerak. Wah, malaikat lupa ngulangin nyawanya. Apa mungkin lupa ditaruh di mana? Makanya kalau mau ngantuk itu khawatir malaikat itu lupa naruh ngembaliin nyawa. Apa leman? Loh, Al-Ghazali itu bilang an-naumu syibhul maut. An-naum, tidur, syibhul maut itu menyerupai mati. Makanya orang tidur itu ya mirip orang mati. Biar dia profesor gelarnya sampai sabrek-abrek. Kalau dia tidur, coba tanyain, Pak, 1 tambah 1 ada berapa? Gak bisa jawab. Kok lagi tidur mirip dengan mati. Makanya kalau orang yang bentar-bentar kok tidak tidur, ngotak, ngantuk, itu udah deket dengan mati. Wah, hemat lagi ngantuk. Iya, ngotak, ngantuk terus deket dengan mati. Lah, nikmat yang tidak kita minta itu nominalnya besar luar biasa. Kita nggak pernah bangun-bangun, ya Allah mataku supaya besok pagi tetap bisa melek ya Allah. Ya nggak pernah minta. Ternyata masih bisa melek. Wa qala Dhunnun al-Misri, berkata Imam Dhunnun al-Misri, al-haya, malu itu wujudul haibati fil qalbi ma'a wahsyati ma sabagha minka ila rabbika. Wujudul haibati, timbulnya rasa semangat, haibah, kalau bahasa kita hebat. Fil qalbi, di dalam hati, ma'a wahsyati ma sabagha minka ila rabbi, beserta ketiadaan yang berlalu darimu untuk Tuhan. Apa maksudnya? Adanya malu itu menimbulkan rasa semangat dalam diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah dan sedikitnya apa yang kita persembahkan untuk Allah. Wong nyatanya sholat ya, yang sholat cuma raga kita kayak hati belum bisa sholat. Ya pas takbir ya kayaknya beneran Allahu Akbar. Kalau subuh sih lumayan agak kondusif, coba kalau maghrib Allah, belakang ada yang teriak-teriak, apalagi suaranya kita kenal, anak nasi ini
Kesel. Apa? Ya apalagi kita kenal banget suaranya, wah bocah ini yang selalu bikin resek. Nah kalau subuh gini kan bocah pada tidur, agak kondusif. Ya sholat ya baru raganya. Pemberian Allah begitu luar biasa banyak, tapi persembahan kita untuk Allah seadanya kayak itu. Puasa ya baru bisa nahan lapar sama haus, yang lain ya belum bisa. Gibah ya tetap jalan ya. Ya gibah dulu kerjaan mak-mak, sekarang bapak-bapak ya ikutan. Orangnya nggak ketemu ya di grup ya. Duh yang digibahin sopo begini lah kita ya begini. Wa aghlihi, dan didihkan apa rebus godok. Aghlihi artinya rebus atau godoklah. Mafil qidri, apa yang ada dalam dandang itu tadi. Minal ma'i, dari air, wa ma ma'ahu, dan apa yang ada itu semuanya. Binaril mahabbati, dengan api kecintaan. Mahabbah, cinta. Kalau zaman dulu anak pondok, mahabbah itu ilmu pelet. Ajarin dong ilmu mahabbah, pelet. Mahabbah itu artinya cinta. Qala Abu Yazid Al-Bustami, berkatalah Imam Abu Yazid Al-Bustami, al-mahabbah, cinta yang sebenarnya, cinta yang sesungguhnya atau cinta sejati, itu istiqlalul kasir min nafsika, menganggap sedikit padahal sudah banyak, min nafsika, dari dirimu. Orang kalau lalu jatuh cinta, biar semuanya udah dikasih, dia bilang saya belum bisa memberikan apa-apa. Padahal semuanya udah dikasih. Orang kalau lagi jatuh cinta kan gitu, saya belum bisa memberikan apa-apa. Maafkan aku, ya belum bisa memberikan apa-apa. Padahal suruh ngapa-ngapain dia nurut. Tetapi wastisarul qalil min habibika, menganggap banyak padahal baru sedikit dari yang kita cintai. Yang kita cintai belum ngasih apa-apa, kita bilang padahal engkau sudah memberikan segalanya. Wah, aku belum bisa memberikan apa-apa sementara engkau sudah memberikan segalanya. Lah itu yang disebut definisi takwa. Mahabbah, cinta, kata Imam Yazid Al-Bustami. Dia bilang belum bisa memberikan apa-apa sementara engkau sudah memberikan segalanya. Itu kata orang yang sedang jatuh cinta. Selalu membesar-besarkan. Kalau kata lagu ya, gunungkanku, daki lautanku, seberang, tapi ternyata hujan saja gak datang. Lagu hujan di malam minggu loh Gor. Lagu zaman saya kecil, Joni Iskandar masih nyanyi. Pak Mansur ya, iya. Katanya gunung. Aduh ya Allah, hujan itu gak datang. Orang kalau lagi jatuh cinta kan hitamnya arang. Pak Idris gak ada ya? Wah, hati-hati kontak kantor teh. Tak sehitam rambutmu, padahal rambutnya warnanya coklat kayak kuah lontong. Wa qala Abu Abdillah Al-Qurashi, berkata Imam Abu Abdillah Al-Qurashi, haqiqatul mahabbah, hakikatnya cinta, antahaba kullaha liman ahbabta, antahaba, engkau rela berkorban, kullaha, ya semua milikmu, liman ahbabta, untuk yang engkau cintai. Orang kalau sudah jatuh cinta ya tai kucing rasa
biar panas gak terasa, biar berduaan di bawah pohon pisang banyak nyamuk tekok ya, dunia terasa milik berdua, yang lain ngontrak. Lagi cinta dinasehatin, makanya kata orang-orang yang susah dinasehatin itu orang yang lagi jatuh cinta. Jatuh cinta sama apa aja, bukan hanya sama lawan jenis ya. Orang kalau lagi jatuh cinta lagi keranjingan. Kalau bahasa orang daerah mertua saya namanya keranjingan. Kalau orang apa kecanduan. Orang kalau lagi kecanduan itu nggak bisa dinasihati. Terus pokoknya semua yang dia punya pengen dikasih ke yang dicintai. Fala yabqa laka minka syai'un. Fala yabqa, maka tidak tersisa laka untuk minka darimu syai'un, sesuatu. Engkau korbankan semuanya untuk yang kau cintai, sehingga tak tersisa sedikit pun untuk dirimu. Ini kalau cinta terhadap Tuhannya seperti kisah-kisah siapa itu yang direbus hidup-hidup sama anaknya itu, Masitoh. Masitoh itu pembantunya Fir'aun. Ketika lagi nyisirin, sisir jatuh, refleks mengucap ya Allah. Langsung ditanya, Masitoh, apakah kamu sudah mengakui Tuhannya Musa? Ya. Loh, bukannya Tuhanmu itu saya? Mbak, Tuhan saya adalah Allah. Begitu diancam mau direbus, siap, sehingga nyawa pun diserahkan. Itu yang cinta tadi, hakikatul mahabbah. Kalau kita kan cintanya belum cinta apa ya? Cinta sabar mandi. Makin habis kurang lagi. Ya katanya cinta pada Allah, ya sholatnya ya cuma tadi fisiknya toh, hati yang belum bisa, mulutnya ucap subhanallah, 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 tapi hatinya kemana, pikirannya kemana. Yes. Lah kelas-kelas kita, yes. Makanya wiridan orang kayak kelas kita yang paling bagus yuk, astagfirullahaladzim, maafin ya Allah yang sholat baru raga saya, jiwanya belum bisa sholat. Astagfirullahaladzim. Fala yabqa laka minka syai'un, sehingga tidak tersisa sedikit pun yang kau punya. Itu yang disebut dengan hakikatul mahabbah. Wallahu a'lam bishawab.